berkorespondensi dengan surat pribadi dan dinas. Pembahasan pertama, mengenal dan memahami surat. Pernahkah kamu menulis surat? Tahukah kamu bahwa surat dapat digunakan untuk mengekspresikan aspirasi? Surat dapat digunakan untuk mengekspresikan rasa rindu kepada teman yang jauh. Jika kamu pengurus OSIS, surat sangatlah penting untuk korespondensi dengan sekolah dan instansi lain. Oleh sebab itu, kamu perlu berlatih memahami, menelaah, dan menulis surat. Kemampuan menulis surat sangat diperlukan bagi semua profesi. Melalui unit ini, kamu akan belajar mengungkapkan pikiran, perasaan, dan aspirasi menggunakan bahasa Indonesia. Ayo belajar sungguh-sungguh. Dengan kemampuan menulis surat, kamu dapat mengungkapkan aspirasimu kepada pihak-pihak yang berkuasa. Tahukah kamu, dengan menulis, kamu dapat melakukan perubahan besar untuk daerahmu. Sebelum belajar, mari kita baca surat untuk presiden berikut. Pelalawan, 29 November 2015. Bapak Presiden yang terhormat. Bapak, saya siswa kelas 4 SD Negeri Kuala Pandu. Saya tinggal di Desa Kuala Pandu. Sudah 1 minggu, saya dan beberapa teman lain tidak bersekolah karena sakit. Kami sakit karena menghirup udara yang berasap. Dada kami sesak ketika bernapas. Mata kami perih ketika terbuka. Rasanya sangat tidak nyaman. Bapak, sebentar lagi kami harus ujian akhir semester. Kami harus masuk sekolah untuk belajar dan ujian. Kami tidak bisa sungguh-sungguh belajar dan ujian karena asap tebal di kelas. Bapak, tolong kami segera. Kami ingin tumbuh dan belajar seperti anak-anak di kota lain. Kami belajar dan menjadi sukses seperti Bapak. Kami ingin belajar dengan menghirup udara bersih tanpa asap. Farha Astina, Pelalawan Riau. Ada 2 jenis surat, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Kamu akan belajar mengenal dan memahami surat pribadi terlebih dahulu sebelum surat dinas. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan atau resmi. Di Indonesia, menulis surat pribadi sebenarnya lebih sulit karena perlu memperhatikan hal-hal di luar aturan kebahasaan bahasa Indonesia. Jika bahasa dalam surat resmi lebih baku dan jelas polanya, maka tidak demikian dengan surat pribadi.
Dalam surat pribadi ini, ada yang perlu diperhatikan, yaitu tata etika dan sopan santun. Khususnya jika kamu menulis kepada orang yang lebih dewasa atau orang yang baru saja kamu kenal. Agar kamu mengetahui bagaimana surat pribadi, perhatikan surat pribadi berikut ini. Jayapura, 12 November 2015. Salam sayang untuk Bunda. Bunda, Edo merindukan Bunda. Sudah seminggu Edo di Bandung untuk mengikuti Jambore UKS. Di sini, Edo tinggal di asrama bersama teman-teman dari seluruh Indonesia. Edo senang belajar dan berteman dengan mereka. Bapak dan Ibu instruktur sangat ramah dan baik. Edo mendapatkan banyak ilmu dari mereka. Meskipun Edo bahagia di sini, Edo tetap merindukan Bunda. Rindu masakan Bunda, apalagi ada kabar pelatihan UKS diperpanjang hingga 3 hari. Tetapi Bunda tidak usah khawatir, Edo akan baik-baik saja di sini. Terima kasih sudah mengizinkan Edo mengikuti pelatihan ini. Edo akan segera pulang. Buah hati Bunda, Edo. Demikianlah ciri dari surat pribadi. Selanjutnya, kamu akan belajar mengenal dan memahami surat dinas. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Isi surat dinas bersifat resmi. Bahasa surat resmi singkat, jelas, dan berpola tetap. Agar kamu mengetahui bagaimana surat dinas, perhatikan surat dinas berikut ini. Panitia kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu atau Persami Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 Tuban, 23 November 2015, nomor 08-K-UKS Lampiran 1 Berkas. Yang terhormat Wali Murid Sofia Najila di Tuban. Hal permohonan izin dengan hormat dalam rangka upaya untuk lebih mengenal lingkungan pantai dan membantu pelestarian lingkungan, Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 akan mengadakan perkemahan Sabtu dan Minggu pada tanggal 5 sampai dengan 6 Desember 2015 di kawasan Pantai Kelapa Tuban. Oleh sebab itu, kami memohon kepada Bapak atau Ibu untuk mengizinkan putra-putrinya mengikuti kegiatan persami tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan jadwal kegiatan. Terima kasih atas perhatian dan izin Bapak dan Ibu. Mengetahui Kepala Sekolah, Imam Mustaqim MPD, Ketua Panitia, Rojik Ahmad Jaini. Demikianlah penjelasan materi mengenal dan memahami surat pribadi dan dinas. Tonton video selanjutnya yang membahas mengenai struktur dari surat pribadi dan surat dinas agar pengetahuanmu lebih lengkap lagi.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ayo Belajar ini agar channel ini terus berkembang sehingga bisa lebih memberikan informasi yang bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.